Tanpa listrik, anak-anak Indonesia. Woi, listrik mana woi? Mana listrik woi? HP gua lowbat. Halo people, balik lagi baru saya bikin sekian. How are you today? Oke, hari ini saya bakal membahas tentang topik yang lagi trending di Thailand. Topiknya itu adalah tentang sebuah desa tanpa adanya orang tua, orang dewasa. Dan saya menemukan seseorang YouTuber Indonesia yang membahas tentang ini juga. Nama channelnya adalah Sepulang Sekolah. Ini menarik karena desa tanpa orang dewasa, tanpa orang tua. Karena saya juga sangat penasaran apa yang dibahas oleh dia. Dan sorry kalau saya agak nge-skip videonya karena saya sebelumnya udah nonton. Tapi jangan lupa sebelum itu subscribe-nya dong, join ya kan. So langsung aja. Kita mulai dari orang yang bikin desa ini jadi ke blow up. Namanya Phimripai. Mungkin gara-gara cerita ini nih di luar Thailand dia jadi dikenal sebagai YouTuber. Tapi aslinya dia adalah penjual kosmetik. Dari apa yang saya ketahui, Phimripai ini adalah sosok seorang wanita yang sudah tatoan, tapi banyak orang yang tidak tahu hal ini. Dia itu sebenarnya penjual kosmetik. Tapi yang saya salutkan adalah dari sosok yang terlihat tatoan seperti cewek nakal, tapi tidak. Dia adalah sosok seorang yang santun dermawan. Nah, buat ngerayain hari anak tahun ini, Phimripai mutusin buat ngadain charity ke satu desa terpencil. Namanya Desa Mai Kop di distrik Om Khoi. Ini jaraknya dari Chiang Mai itu kira-kira 300 km. Wah, terpencil banget ini ya. Berangkatlah ini Phimripai dan tim. Nyampe sana ternyata desanya ini emang kecil banget dan terpencil banget. Dan yang bikin gue shock adalah ternyata desa ini tuh nggak ada orang dewasanya sama sekali. Penduduknya 40 orang tuh semuanya anak kecil. Wow, di desa yang jauh dan sangat amat terpencil, ada 40 orang anak tanpa orang tua. Coba kalian bayangin jika itu ada di Indonesia. Kalian bayangin aja, orang Indonesia pengen gaya aja, ma, pa, minta duit. Duit aja minta. Terus kalian mau ngebandingin hidup kalian dengan hidup mereka yang apa-apa minta sama orang tua, dengan bangganya, ma, bagi duit, beli iPhone, beli outfit yang mahal. Jadi kalian harus bersyukur gitu. Ya ada sih orang dewasanya 1-2 orang, tapi ini bukan penduduk asli sana. Ini tuh hitungannya kayak guru volunteer yang khawatir sama nasib anak-anak ini, akhirnya bantuin mereka buat bertahan hidup. Lah, orang tuanya pada kemana? Jual diri. Orang tuanya katanya pada pergi ke kota-kota besar buat nyari kerja. Oh bukan. Tapi so far nggak ada yang balik lagi. Oh bener, fix. Efek dari nggak adanya orang tua, nggak adanya orang dewasa di desa itu adalah anak-anak ini jadi kayak nggak punya mimpi sama sekali, nggak punya tujuan hidup sama sekali. Kenapa bisa gitu? Ya lu bayangin aja, di sana listrik nggak ada, TV nggak ada, internet nggak ada, otomatis berarti nggak ada akses ke dunia luar. Nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada akses untuk shopping, nggak ada mall, jauh dari kota. Anak-anak bocil-bocil Indonesia bisa gila. Ini kasarnya deh, tanpa listrik, anak-anak Indonesia. Woi, listrik mana woi? Mana listrik woi? HP gua lowbat. Woi, bagi hotspot dong, bagi hotspot dong. Paket gua habis. Paket habis, minta hotspot. Mereka nggak ada internet, biasa aja, santai. Jadi, cobalah untuk lebih banyak bersyukur gitu. Lanjut. Mereka kalau mandi, bajunya tuh tetap pada dipakai karena hitungannya sekalian nyuci baju. Bahkan buat makanannya nih, makanan paling basic kayak omeletnya tuh mereka nggak ngerti, nggak pernah ngerasain. Mereka tuh makannya sehari-hari cuma nasi, pakai gula, sama cabe. Udah. Makanan paling enak yang pernah mereka makan adalah tikus. Waduh, ya Allah. Tikus, makanan terenak mereka adalah tikus. Berita bagusnya untuk kalian, buat kalian yang mau menyumbang. Dari yang saya tahu, di kota-kota itu banyak tikus. Jadi kalian boleh nyumbangin tikus mereka. Enggak. Itu bercanda. Mereka nggak belajar, mereka nggak kerja, mereka nggak punya uang. Bahkan konsep uang pun mereka nggak ngerti kali. Nggak tahu konsep uang. Anak-anak bocil zaman sekarang di Indonesia kasih 1.000 aja. Masa 1.000? Ya menurut gue ini karena mereka di sana nggak ada orang tua yang bisa dijadiin role model. Akses ke dunia luar juga nggak ada kan, jadi nggak tahu patokan hidup tuh kayak gimana. Jadi mereka sehari-hari tuh cuma bangun, makan, main, tidur. Bangun, makan, main, tidur. Gitu aja terus. Anak-anak ini sendiri juga bilang kalauพวกเรานี่มีความฝันพวกเราไม่รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเมื่อเราโตขึ้น Mereka nggak punya mimpi, mereka nggak punya tujuan hidup.
Dan bocil-bocil Indonesia masih beruntung karena masih bisa bermimpi untuk menjadi seorang content creator. Pengen jadi YouTuber katanya, pengen jadi koruptor. Jadi kedatangan PewDiePie ke sana tuh bener-bener jadi berkah buat mereka. Mereka dikasih sepatu, dikasih TV, dikasih lampu senter, dibikinin solar system, dibikinin solar panel surya system, sendiri tuh biar di sana ada listrik. Jadi dengan kedatangannya PewDiePie ini, anak-anak di sana bisa tahu yang namanya listrik, TV, bahkan dikasih sepatu. Jadi mereka udah bisa main Mobile Legends kayaknya. Enggak, belum. Enggak dikasih handphone, enggak. Next. Dibikinin kebun biar mereka bisa mulai bercocok tanam. Pokoknya semua sumbangan PewDiePie ini kalau dijumlahin tuh totalnya mencapai 500.000 baht. Wah. Emang nggak bisa kita menilai orang dari penampilannya tuh, nggak bisa. Saya setuju. Kita nggak bisa menilai orang dari penampilan. Terus ada satu momen di mana PewDiePie ini nunjuk TV yang dia kasih buat anak-anak tadi. Jadi PewDiePie ini kayak nanya, ada yang tahu gak ini apa? Terus anak-anak itu nggak ada yang jawab sama sekali. Terus ditanya lagi sama PewDiePie, ada yang pernah lihat barang ini tapi sebelumnya? Dan anak-anak itu semua ngejawab, nggak pernah. Aduh, sedih anjir. เด็กๆรู้ไหมว่านี่เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าทีวีมีใครเคยเจอทีวีมั่งใครเคยเห็นทีวีมั่ง Sebelum PewDiePie datang ke sana, mereka belum tahu apa yang namanya TV. Jadi kalian jangan merasa sok terkenal, jangan merasa sok artis. Karena percuma. Mereka nggak tahu kalian. Based on mirisnya kehidupan anak-anak ini sampai akhirnya didatengin PewDiePie tadi tuh, pasti kita penasaran. Ini pemerintahnya kemana? Masa nggak tahu ada anak-anak terbengkalai begini? Ini yang akhirnya jadi kisruh sekarang. Jadi video PewDiePie ini dirilis pas hari anak. Viral dong. Oh, jadi PewDiePie ini merilis videonya itu di hari anak, tepat di hari anak. Jadi di Thailand itu, mereka ada yang namanya Hari Anak. Dan saat itulah PewDiePie merilis videonya. Wah, pada nggak nyangka tuh orang-orang sana kalau ternyata di negara mereka ada tempat seperti ini. Wah, semua ini langsung ribut tentang kurangnya kesetaraan dan pembangunan di Thailand. Dan yang pasti mereka langsung ribut tentang ini nih pemerintahnya kemana? Wah, mulai akhirnya pemerintah disalahin. Mana Prayut? Di demo dia nggak mau turun. Ada anak-anak terbengkalai dia nggak tahu. Kita nggak bisa ngandelin pemerintah. Kerja PewDiePie lebih bagus dari Prayut. Sampai akhirnya dibandingin lah sama Raja. Dibilang kalau Raja bisa ngeluarin duit 54 juta baht buat ngerenov toilet di jet pribadinya. Tapi dia nggak bisa ngeluarin cuma 500.000 baht buat rakyatnya sendiri. Oh, panas. Terus yang jadi blunder lagi nih, kantor pendidikan setempat tuh malah ngeluarin kayak surat pengumuman gitu yang isinya ada 3 poin. Nah ini suratnya, lihat tuh ya ada 3 poin ya, 1, 2, 3. Poin pertama, mulai sekarang guru-guru volunteer di sana dilarang untuk minta dana lewat charity. Poin kedua, dilarang ngepost dan ngomentarin kasus ini di sosmed. Poin ketiga, desa itu dilarang buat nerima bantuan dari orang lain, dari pihak luar. Lah, gimana lu? Ngurusin kagak mau, sekali ada yang ngurusin kagak boleh. Wow, makin diserang dong pemerintah setempat. Akhirnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 keluar lagi nih surat pengumuman yang baru yang bilang kalau surat pengumuman sebelumnya itu dibatalin. Dibilang kalau di situ katanya ada miskom. Oke, ada miskom. Dan itulah yang dinamakan the power of penguasa. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa jika kalian tidak punya kuasa. Update lagi, ini barusan banget nih, ini gue lagi syuting, ada update terbaru tadi masuk. Jadi katanya pemerintah setempat ini akhirnya nggak mau kalah sama PewDiePie. Akhirnya pemerintah ikutan ngasih solar panel ke desa ini. Oke, jadi pemerintah mereka itu nggak mau kalah. Ya ibaratnya ingin membersihkan diri, ingin dipandang peduli, dia turut untuk membantu gitu. Jadi kita lihat apa sih yang dibantu, apa sih bentuk bantuannya itu. Jadi kita bakal lanjut. Tapi mari kita lihat perbandingannya. Sebelah kiri, nah ini solar panel dari PewDiePie. Yang sebelah kanan, solar panel dari pemerintah. Seperti itulah bantuan dari pemerintah gitu. Bantuannya itu segini, mungkin bantuan yang datang itu besar. Cuman karena mungkin dipotong-potong oleh yang lainnya, jadi tinggal sekecil itu. Ya segini. Aduh.
Ini kayaknya pemerintah sana emang suka mempermalukan diri sendiri ya. Terus harganya nih. Yang dari PimRepay itu segede-gede gitu tuh, itu masuk ke budget yang 500.000 baht. Nah, yang dari pemerintah nih harganya sampai 45 juta baht. Aduh. Gak tau gue mau komen apa udah. PimRepay sendiri walaupun banyak dipuji, tetap ada aja yang hujat. Terakhir pas dia lagi live di Facebook kemarin, banyak tuh komen-komen yang masuk yang bilang dia pansos, bilang dia manfaatin anak-anak miskin buat viral. Nah, terus kan ada banyak orang-orang yang ngedukung dia juga kan. Nah, orang-orang yang ngedukung ini nih komen balik buat ngebela PimRepay. Tapi terus di live itu tuh PimRepay ngomong kalau dia nggak perlu dibela. Kata dia tuh, orang jelas gue ngelakuin hal yang bener, ngapain lagi dibela? Itulah dunia, di mana-mana itu netizen itu pasti ada. Orang-orang dengan otak-otak sempit itu pasti ada gitu. Seseorang PimRepay yang udah melakukan hal-hal yang sebesar itu, ya walaupun dia pinter gitu, dia melakukan sesuatu yang kecil untuk mendapat sesuatu yang besar. PimRepay itu pintar, dapat pahala, kalian bisa membantu orang, why not? Dengan adanya seorang PimRepay, pikiran orang-orang di negara itu menjadi terbuka. Ternyata di negara mereka ada yang seperti itu dan mereka tidak tahu. Dan itu sepertinya dari yang saya lihat, dari yang kalian lihat tadi, itu ada surat seperti ya yang tadi yang katanya miskom. Itu sepertinya udah ada campur tangan orang-orang atas. Siapakah orang-orang atas? Ya kalian pasti tahu. Saya yakin netizen saya lebih pintar daripada saya. So, buat kalian yang ingin melihat seperti apa sih proses perjalanan PimRepay ke desa tersebut, kalian bisa klik linknya di deskripsi video saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena saya akan memberikan kalian konten-konten yang menghibur pastinya, dan memberikan info-info yang bermanfaat untuk kalian juga pastinya. So, subscribe, saya Kikir sekian Anda, pamit undur diri. See you in the next video, bye-bye.